adik-adik, selamat pagi. Wow, selamat hari Minggu. Ketemu lagi nih dengan Kak Fitri, dengan Kak Eca, dan Kak Ade. Kak Fitri dan kakak-kakak yang lain ingin mengajak adik-adik untuk ibadah di hari ini. Nah, sebelum kita mulai nih, wah, Kak Fitri lihat masih ada yang tiduran nih. Ayo bangun dong, semangat dong. Nih, wah, masih ada yang malas-malasan. Yuk, bangun yuk. Yuk, semangat gitu dong, bangun. Ayo, kita mau ibadah kepada Tuhan, harus semangat. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, Kak Fitri ingin mengajak adik-adik untuk menyanyi satu lagu Kidung Ceria yang judulnya Di Pintumu. Adik-adik masih ingat kan? Nah, tentu pasti masih ingat. Yuk, kita mulai yuk. Yuk, siap semuanya berdiri dong. Ya. Yuk, Kak Fitri hitung ya. 1 sampai 3, kita mulai. 1, 2, 3. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Sekali lagi, di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Yeay, wow, Kak Fitri ngeliat ada tuh yang semangat banget. Tuh, yang baju kuning semangat banget nih. Baju merah juga keren, bagus. Nah, hari Minggu ini kita akan merayakan ulang tahun HUT PA. Nah, siapa yang masih ingat? Yang keberapa? Ayo. Berapa? 60? Bukan. 59? Bukan. Berapa? Ayo Kak Eca, berapa? 61, Kak. 61. Tuh, kita mau rayakan nih adik-adik. Lebih semangat lagi, oke? Nah, Kak Fitri ingin mengajak adik-adik untuk masuk dalam ibadah. Nah, ingat, apa yang perlu disiapkan kalau kita ingin ibadah? Pertama, yang pastinya hati dong. Nah, apalagi? Ya bener, Alkitabnya. Pinter. Apalagi? Kidung Cerianya. Oke, udah siap semuanya? Nah, buat mama dan papanya yang mendampingi, siap ya, mendampingi adik-adik di rumah. Kita mulai ibadahnya ya. Biarlah semua anak datang kepadaku, yang kecil pun boleh ikut, janganlah diganggu. Pintu kerajaanku sungguh aku buka, agar justru yang kecil dapat masuk juga. Adik-adik, kita masuk di dalam doa untuk ibadah ini. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang terkasih, kami anak-anak-Mu Tuhan sudah mempersiapkan diri kami untuk melaksanakan ibadah minggu Tuhan. Kami adik-adik berserta kakak layan Tuhan, memohon bimbingan daripada Tuhan. Tuhan, bimbing ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Bahkan ketika kami, kakak-kakak layan, menyampaikan firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu itu Tuhan dapat ditangkap oleh adik-adik kami. Mampukan kami juga, kakak-kakak layan, menyampaikan firman-Mu
Dan Roh Kudus mampukan setiap adik-adik kami untuk mengerti apa yang kami sampaikan. Dan juga mampukan kami semuanya untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita masuk dalam litani pujian. Litani pujiannya terambil dari Mazmur pasal yang ke-7. Sudah? Ayat yang ke-11 sampai 12. Oke. Untuk ayat yang ke-11 akan dibacakan oleh Kak Fitri dan ayat 12 dibacakan oleh adik-adik. Dimulai ya. Beginilah firman Tuhan. Mazmur pasal yang ke-7 ayat yang ke-11. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Ya. Adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan firman, tapi sebelumnya kakak undang adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya. Kita sama-sama buka dari Mazmur pasalnya yang ke-127, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Kalau Alkitabnya sudah terbuka, biarkan Alkitabnya terbuka, kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami di hari ini. Ya Bapa, sebentar kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Engkau kiranya mau menyiapkan hati kami, agar firman yang akan kami baca dan akan kami dengar boleh dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas harinya ya Bapa. Berfirmanlah ya Allah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Mari berdiri. Kita akan sama-sama membaca dari Kitab Mazmur pasalnya yang ke-127 ayatnya yang pertama sampai dengan kelima, yang menyatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberinya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. 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 Selamat pagi adik-adik. Apa kabar adik-adik? Semoga sehat-sehat dan diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Di sana tertulis bahwa adik-adik adalah milik pusaka Allah. Nah, adik-adik, pasti adik-adik mungkin dengar kakak sebut milik pusaka Allah, adik-adik pasti bingung atau adik-adik lagi berpikir, apa sih Kak ada milik pusaka Allah? Sekarang dengar baik-baik ya, kakak mau kasih tahu bahwa milik pusaka Allah adik-adik adalah milik pusaka Allah, artinya adik-adik dan kakak juga adalah anak-anak Tuhan. Nah adik-adik, dengan demikian kita itu selalu dimanapun kita berada atau kita sedang melakukan apa saja, kita harus melakukannya dengan baik. Nah kakak mau kasih tahu bahwa di belakang nama adik-adik memang tidak tertulis nama Tuhan. Seperti adik-adik di belakang nama adik-adik kan pasti ada tulisan marga marga papanya adik-adik. Tapi kalau Tuhan tidak tertulis di belakang nama adik-adik. Tetapi nama Tuhan Allah tertulis di dalam hati adik-adik. Makanya setiap adik-adik di tempat manapun, adik-adik harus melakukan kebaikan. Mengapa harus melakukan kebaikan? Karena
itulah yang diminta oleh Tuhan, itulah yang menjadi harapan Tuhan dan juga harapan orang tua. Jadi dimanapun adik-adik berada harus ingat bahwa harus melakukan kebaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kebaikan seperti apa adik-adik yang harus adik-adik lakukan? Memang banyak sekali kebaikan. Nah, di sekolah, di rumah, dimanapun, di tempat bermain, bersama dengan teman, juga adik-adik harus melakukan kebaikan. Bermain dengan siapapun, mungkin dia tidak seiman dengan kita, tapi adik-adik harus menunjukkan kebaikan. Kenapa? Karena adik-adik adalah anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan telah memancarkan kebaikan, telah berbuat kebaikan, tentunya Tuhan itu senang, karena itulah harapan Tuhan dan juga harapan orang tua. Tadi kakak sudah sampaikan, dengan demikian anak-anak atau adik-adik yang seperti itu, seperti yang suka melakukan kebaikan, itulah yang selalu diberkati Tuhan. Jadi adik-adik ingat bahwa kita semua adalah anak-anak Tuhan yang berharga. Nah, adik-adik harus selalu melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, juga orang tua. Nah, di sini adik-adik, berharga adalah bernilai dan mulia. Apa itu bernilai? Bernilai artinya adik-adik harus menunjukkan sikap hidup adik-adik yang selalu menjadi berkat bagi orang lain, dalam tutur kata, dalam berteman dengan siapapun juga harus menunjukkan sikap yang menjadi berkat bukan saja bagi adik-adik tetapi juga bagi orang lain. Itu yang Tuhan mau adik-adik melakukan. Supaya apa? Supaya nama Tuhan itu selalu dimuliakan. Nah, adik-adik, maka kita dalam melakukan segala sesuatu itu pada akhirnya kita akan bersyukur kepada Tuhan. Karena apa yang kita dapatkan itulah hasil kerjasama kita dengan Tuhan. Kata Raja Salomo, tanpa Tuhan sia-sialah segala-galanya. Makanya adik-adik ingat benar. Ingat selalu bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Kekuatan, kemampuan kita itulah yang daripada Tuhan. Dan itulah kesaksian Raja Salomo. Raja Salomo itu orang yang bijak, seorang raja yang sangat bijak, lagi seorang yang kaya, raja yang kaya membangun bait Allah, ya. Raja Salomo diizinkan Tuhan untuk membangun bait Allah, bukan bapaknya Raja Daud. Tetapi Raja Salomo sudah membangun bait Allah dan juga mempunyai kekuasaan yang sangat besar di seluruh tanah Israel. Apa yang kurang di Raja Salomo? Tetapi adik-adik ingat, ada satu kesaksian yang disampaikan Raja Salomo bahwa tanpa Tuhan sia-sialah semuanya. Tadi kita sudah baca dalam Mazmur 127 ayat pertama dan seterusnya, adik-adik kan pasti sudah baca. Jadi adik-adik ingat, dalam melakukan segala sesuatu, kalau kita sudah mendapatkannya, ingat, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Lalu jangan lupa berdoa. Berdoa, baca firman Tuhan. Karena segala sesuatu itu semuanya datang daripada Tuhan. Nah, adik-adik, pada akhirnya kita harus sadar bahwa kita belajar pada saat sekarang ini adalah belajar secara online. Adik-adik, tidak ada yang mengawasi adik-adik, tetapi Tuhan melihat adik-adik, dan Tuhan melihat segala sesuatu yang adik-adik lakukan di dalam masa pandemi ini. Kita harus ingat benar bahwa kita harus menurut protokol kesehatan yang pemerintah terapkan. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari corona itu, dan pada saatnya Tuhanlah yang dipermuliakan. Kakak mau katakan bahwa dengan demikian adik-adik juga dapat belajar dengan baik, giat, rajin, penuh semangat, ya, berdoa dengan terus-menerus sehingga Tuhan memberkati cita-cita adik-adik. Dengan demikian akan terwujud segala cita-cita adik-adik, dan pada akhirnya Tuhanlah yang dipermuliakan dan orang tua yang berbahagia. Terima kasih, Tuhan memberkati adik-adik. Amin.
di depan kakak ini, adik-adik masih ingat kan minggu lalu aktivitas kita membuat mahkota. Tapi minggu ini kita membuat sesuatu yang berbeda. Apa itu? Kita akan membuat pembatas Alkitab. Pasti adik-adik tahu nih. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan di sini adalah, di sini ada karton. Nah, nanti kartonnya adik-adik akan boleh gunting sebesar ini sesuai dengan keinginan adik-adik. Ya, jangan lupa disesuaikan dengan besarnya Alkitab. Kalau di sini Alkitabnya Kak Fitri sesuai dengan ini. Nah, selain itu ada gunting sebagai alat guntingnya, ada spidol untuk digunakan untuk menulis, ya. Kemudian ada pembolong kertas dan ada pita. Nah, nanti kita akan menulis seperti ini tulisannya. Nah, untuk selanjutnya, cara membuatnya akan dijelaskan oleh Kakak Eca. Makasih Kak, silakan Kak Eca. Jadi karton yang adik-adik punya nanti, setelah seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Fitri, jadi dari karton yang adik-adik punya, nanti bisa digunting, disesuaikan dengan Alkitab yang adik-adik punya di rumah. Seperti ini, di sini contohnya sudah digunting dengan ukuran seperti ini. Lalu nanti dari kertas karton yang sudah digunting, adik-adik boleh tulis dengan kata-kata "aku berharga". Lalu jangan lupa ditulis aktivitas IMPA Minggu tanggal 20 September 2020. Setelahnya, adik-adik boleh kreasikan sesuai dengan kreativitas adik-adik, boleh diwarnai pakai spidol warna-warni, atau adik-adik mau hias-hias dengan gambar bintang ataupun gambar yang adik-adik suka. Setelah itu, adik-adik juga bisa dibolongkan di sudutnya itu, lalu ditambahkan dengan pita sebagai pemanisnya. Seperti itu caranya adik-adik. Nah, gampang kan adik-adik? Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan merespons firman Tuhan dengan menyanyi kidung ceria nomor 268, Lilin Kecil Yang Kumiliki. Lilin kecil yang kumiliki, hendaknya tetap bernyala, bercahaya dalam gelap, bercahaya selamanya. Lilin kecil yaitu iman, bersinar di kegelapan, mengubah hati sentuh, percaya selamanya. Adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami. Tiba saatnya kami akan doa syafaat. Di dalam rangkaian doa syafaat ini Tuhan, kami mau berdoa khusus untuk gereja kami, Tuhan. Gereja GPIB Immanuel Bekasi. Tuhan, kami bersepakat berdoa untuk pelayanan yang ada di gereja kami. Dalam masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, tidak mudah, tetapi kami percaya tangan Tuhan, pekerjaan Tuhan tidak pernah putus dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang terus percaya kepadamu. Kami berdoa Tuhan, mengucap syukur bahwa di hari ini, tanggal 20 September 2020, telah terjadi proses pemilihan pengurus Pelkat Pelayanan Anak. Kami mengucap syukur Tuhan, pengurus yang terpilih. Kami percaya itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena rencana Tuhan dan waktu Tuhan. Kami mendukung Tuhan setiap pengurus yang terpilih. Berikan mereka kemampuan Tuhan, kesanggupan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku pelayan Tuhan. Melakukan yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik buat jemaat, khususnya buat anak-anak layan kami. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh adik-adik layan kami di seluruh sektor
di gereja kami Tuhan. Berkati setiap adik-adik pelayan kami Tuhan. Walaupun kami tidak dapat bertemu muka Tuhan, tetapi kami masih diberikan kesempatan untuk boleh melaksanakan ibadah streaming online Tuhan setiap minggu. Kami mengucap syukur Tuhan. Berikan kami juga kemampuan selaku kakak layan Tuhan, ketika kami menyampaikan firman Tuhan, dengan pertolongan daripada Tuhan saja. Ketika firman itu adik-adik layan kami dengar, biarlah Tuhan yang memampukan mereka untuk mengerti, bahkan memampukan mereka untuk melakukan firman tersebut. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh pelayanan yang ada di gereja kami sekali lagi Tuhan. Terus Tuhan kerjakan, terus Tuhan campur tangan. Biarlah gereja kami terus Tuhan dapat melakukan yang terbaik untuk seluruh jemaat yang ada di gereja kami GPIB. Kami berdoa buat seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia. Biarlah mampu melewati masa pandemi COVID-19 ini dengan kuat, dengan terus berpegang dan berkeyakinan bahwa Tuhan yang akan memampukan kami melewatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau bersyukur karena sudah menjaga dan memelihara kami sampai saat ini. Kami mau berdoa bagi orang sakit, khususnya teman-teman kami dari sektor 1 sampai 9 dan juga Karang Satria. Berkati obat-obatan yang mereka minum dan juga makanan hingga mereka sembuh. Berikan hati yang gembira dan selalu berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala penyertaan dan berkat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami memiliki kedua orang tua yang sangat peduli, menyayangi, serta mendidik kami agar tumbuh menjadi anak yang selalu diberkati. Ya Tuhan Yesus, pimpin sertai kedua orang tua kami, berikanlah mereka kesehatan, serta umur yang panjang, untuk tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa yang Maha Kasih, menyambut rangkaian doa syafaat kami kali ini, kami bersatu hati ya Bapa, berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara kami, yaitu bangsa Indonesia. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu seluruh orang-orang yang telah Engkau percayakan untuk mengemban tugas dalam pemerintahan, baik dari presiden, wakil presiden, jajaran para menteri, dan hingga jajaran pemerintahan yang ada di lingkungan sekitar kami. Biarlah mereka yang telah Engkau percayakan untuk mengemban tugas dalam pemerintahan ini, mereka boleh mempertanggungjawabkan itu semua ya Bapa, dan dapat menggunakan setiap jabatan mereka dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu saja. Ya Bapa, saat ini juga kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu keberadaan negara kami ya Bapa, di tengah pandemi yang masih berlangsung. Engkau yang mau turut campur tangan di dalamnya, dalam setiap perekonomian, dalam setiap keberadaan warga negaranya. Engkau yang mau menuntun dan membimbing selalu ya Bapa. Biarlah Engkau mau berikan kekuatan dalam menjalani hari lepas harinya, dan biarlah pandemi yang tengah berlangsung ini Engkau mau selesaikan ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Ya Bapa, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa
Adik-adik, kita masuk dalam ucapan syukur. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 20 dengan judul Bapa di Sorga Mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Walaupun aku berjalan sesat, Yesus mencari diriku tetap, dan ku kembali ke pangkuannya, karena ku ingat kasih-Nya mesra. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan karena pertolongan Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan, di mana persembahan yang kami berikan tentunya semua asalnya dari Tuhan. Kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, dan biarlah persembahan yang kami berikan ini Tuhan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya di dalam pelayanan, khususnya gereja kami GPIB Immanuel. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, baiklah adik-adik, kita tiba saatnya dalam pengutusan. Pesan kakak dari firman Tuhannya, tetaplah menjadi anak yang berharga untuk Tuhan. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 233 dengan judul Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, tutup matanya, lipat tangannya, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang sangat baik, pada akhir dari ibadah ini kami mau mengucap syukur karena atas pertolongan-Mu Tuhan, Engkau boleh menyelesaikan bersama-sama dengan kami ibadah pada pagi hari ini. Tuntun kami Tuhan memasuki hari selanjutnya, sehingga pada minggu depan kami boleh beribadah kembali bersama dengan-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, berkati kami sehingga firman Tuhan pada pagi hari ini berguna bagi kebutuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Bapa, terima kasih.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Nah, adik-adik, tanggal 6 September yang lalu, Pelkat PA merayakan hari ulang tahun yang ke-61. Hari ini kita mau bernyanyi bersama-sama. Di sini sudah ada kakak-kakak layan Pelkat PA dari GP Kasih, dan adik-adik di rumah boleh ikut bernyanyi ya. Kita sama-sama bernyanyi Happy Birthday. Selamat ulang tahun Pelkat PA. Kiranya Yesus tetap menyertai kita semua dalam pelayanan. Kakak layan, adik-adik layan akan berjalan bersama-sama diiringi kasih Tuhan Yesus. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati.